Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya tandimi Ketua Pengasuh Pondok Pesantren Yayasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHM, juga Bapak Rektor Universitas Islam Yayasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG CHCHT, juga Dekan Fakultas Umum yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, dan juga Kepala Dinas Bahasa Indonesia yakni Ibu Mafiratul Hamdiyah MPD, dan dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Perkembangan yakni Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD, dan juga teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari Prodi Bahasa Indonesia semester 2. Di sini saya akan memaparkan sebuah peta konsep yang berjudul karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah peserta didik, orang yang belajar. Karakteristik peserta didik di sini adalah keunikan yang dimiliki oleh setiap peserta didik dalam proses belajarnya. Peserta didik merupakan seseorang yang sedang berkembang, yang artinya peserta didik mengalami perubahan dalam dirinya. Peserta didik senantiasa memiliki karakteristik tertentu, dan dengan bantuan pendidik ia mengembangkan potensi sesuai dengan karakteristik sendirinya atau karakteristik yang dimilikinya tersebut secara optimal. Karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar di sini ada 3. Yang pertama ada kognitif yakni pengetahuan, yang kedua ada efektif yakni sikap, yang ketiga ada psikomotorik atau keterampilan. Peserta didik di sini selalu dihadapkan pada keterpaksaan untuk belajar, karena tidak mudah bagi seseorang untuk berkonsentrasi belajar jika ia merasa terpaksa. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi faktor alamiah atau pembawaan dan faktor lingkungan. Gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima, mengelola, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Yang pertama di sini ada domain kognitif atau pengetahuan, berkaitan dengan kemampuan siswa memproses informasi di dalam otaknya. Domain ini merupakan kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku, dan domain kognitif yang meliputi beberapa tingkah atau jenjang. Yang kedua ada domain efektif atau sikap. Taksonomi ini menurut Katrowi dalam Purwanto 2009 membagi domain efektif menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama ada penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Penerimaan atau menaruh perhatian kesediaan menerima rangsangan dengan memberikan perhatian kepada rangsangan yang datang. Yang kedua ada partisipasi atau merespon adalah keadilan, memberikan respon dengan berpartisipasi. Yang ketiga ada penilaian atau penentuan sikap adalah kesediaan untuk menentukan pilihan sebuah nilai dari rangsangan tersebut. Yang ketiga ada organisasi adalah kesediaan mengorganisasikan nilai-nilai yang dipilihnya untuk menjadi pedoman yang menetap dalam perilaku. Yang terakhir ada internalisasi, nilai dan karakterisasi adalah menjadikan nilai yang diorganisasikan untuk tidak hanya menjadi pedoman perilaku tetapi juga menjadi bagian dari pribadi dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga ada domain psikomotorik atau keterampilan. Taksonomi domain psikomotorik menurut Simpson dalam Purwanto 2009 terklasifikasikan menjadi 6. Di antaranya yang pertama ada persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. Persepsi adalah kemampuan membedakan suatu gejala dengan gejala lain. Yang kedua ada kesiapan adalah kemampuan menempatkan diri untuk memulai suatu gerakan. Yang ketiga ada gerakan terbimbing adalah kemampuan melakukan gerakan meniru model yang dicontohkan. Yang keempat ada gerakan terbiasa adalah kemampuan melakukan gerakan tanpa ada model. Contoh gerakan kompleks adalah kemampuan melakukan serangkaian gerakan.
dengan cara urutan dan irama yang tepat. Kreativitas adalah kemampuan menciptakan gerakan-gerakan baru yang tidak ada sebelumnya. Yang kedua, ada karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar. Peserta didik selalu dihadapkan pada keterpaksaan untuk belajar. Tidak mudah bagi seseorang untuk berkonsentrasi belajar jika ia merasa terpaksa. Gaya belajar di sini setiap orang dipengaruhi oleh faktor alamiahnya masing-masing atau pembawaan dan faktor lingkungan. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa setiap anak manusia memiliki cara menyerap yang berbeda satu sama lain. Ini sangat bergantung pada gaya belajarnya. Gaya belajar di sini adalah satu cara dalam penerima, mengelola, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Di sini ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual, yang kedua ada gaya belajar auditorial, yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Yang kedua ada gaya belajar auditorial. Di sini mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatkan. Karakteristik gaya belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya kita harus mendengar baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Yang ketiga di sini ada gaya belajar kinestetik atau gaya yang haruskan individu yang bersangkutan menyentuh suatu yang memberikan informasi, tentu agar ia bisa mengingatnya. Tentu saja ada karakteristik gaya belajar seperti ini yang tidak semua individu bisa melakukannya. Dan pada umumnya, siswa memiliki lebih dari satu macam gaya belajar. Misalnya, memiliki gabungan antara gaya belajar kinestik dan visual, atau gaya belajar auditorial dan visual dan sebagainya. Yang ketiga di sini ada karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosional. Perkembangan emosional di sini merupakan bagian daripada karakteristik peserta didik yang harus diperhatikan oleh guru. Perkembangan emosional anak berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perkembangan emosional ini juga akan mempengaruhi kesiapan belajar anak. Menurut Mas Nipal 2013 ada beberapa ciri utama reaksi emosi sosial anak. Yang pertama ada itu anak lebih sering terjadi perselisihan dengan teman sebaya, menunjukkan sikap suka maupun tidak sukanya, walaupun rentang benci pendek, suka merajuk atau menangis dan bersembunyi sendiri bila anak tersebut dimarahi, sedih bila barang kesayangan hilang atau mati. Yang kedua ada kegiatan berteman lebih intens, bermain bersama di rumah maupun di luar rumah. Hubungan anggota keluarga seperti kakak lebih sering terjadi bentrokan karena anak berusaha menunjukkan kekuatannya di hadapan anggota keluarga. Yang ketiga ada perilaku yang mencolok adalah perilaku marah atau tidak senang dengan menyembunyikan diri sambil menangis. Emosi sangat dipengaruhi oleh sosial atau lingkungan anak, dan proses sosial anak pun bisa dipengaruhi oleh emosi yang semakin berkembang. Semakin anak tumbuh, maka semakin berkembang tingkat emosi sosial anak tersebut. Dan terakhir di sini ada karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak. Peserta didik kemungkinan berasal dari beragam budaya, etnis, dan ras, sehingga hal ini akan terjadi proses akulturasi. Beberapa contoh efek dari perbedaan kelas sosial di sekolah yaitu pengelompokan berdasarkan kelas sosial. Hal ini cenderung akan mempengaruhi psikis peserta didik yang kelas sosialnya rendah, sehingga dapat terjadi perbedaan prestasi antara kelas sosial tinggi dengan kelas sosial rendah. Pada usia anak remaja terjadi perkembangan sosial, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain.
anak usia remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat pribadi, minat, nilai-nilai maupun perasaannya. Dalam hubungan persahabatan, anak usia remaja memilih teman yang memiliki kualitas psikologis atau cara berpikirnya itu seperti apa, seperti yang relatif sama dengan dirinya, baik menyangkut minat atau interest, sikap, nilai ataupun kepribadian. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.